Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, sifu wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslim dan muslimat, sedang jamaah pada Insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada saat ini Allah masih berikan nikmat yang sangat luar biasa. Walaupun saya ketik dunia, Iya. Pencuri-curi suruh go ini kan. Insya Allah. Itulah orang-orang yang kayak coket masuk terunggu bisa Insya Allah. Yang betul. Kalau manusia itu sempat mengucapkan la ilaha illallah, Insya Allah masuk surga. Tapi kalau coket tidak bisa dengan Iya. janganlah mempunyai hisab. Ini sudah alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebetulnya dalam masalah usia, masalah umur, awak tak tahu. Iya. Belum awak berakhir dalam kehidupan dunia, awak tak tahu. Sampai umur berapa awak itu awak tak tahu. Cuma selagi kesempatan hidup diberikan oleh Allah, dalam persoalan ini banyak orang yang dikira Allahnya umur panjang tapi tidak digunakan usianya untuk kebaikan, untuk menambah amal ibadahnya kepada Allah. Awak tak tahu malam besok atau malam kini adalah hidup awak yang terakhir, besok tidak ada. Tahu? Allah sengaja mungkin tak bagi tahu awak. Kenapa? Supaya awak siap setiap saat. Kapan Allah panggil kita, awak siap ikut tujuan Allah. Dia nak tahu, kalau kita tahu ya Allah siap mungkin tak di mana awak beribadah sama Allah itu deh. Iya. Apa yakin? Tidak kesatuan manusia dapat hidayah dari Allah. Tidak. Tidak semua manusia diberikan hidayah oleh Allah. Siapa yang diberikan hidayah itu hanyalah orang-orang pilihan saja. Nah, itu adalah orang pilihan. Iya. Nah, ada data. Bapak Ibu yang berbahagia, makanya pilih sebetulnya ada nama Islam, ada nama iman. Awak mungkin diberikan nama Islam, apa buktinya kita terlahir dalam keadaan beragama Islam? Apapun perintah Allah, insya Allah kita lakukan. Apapun yang tidak dibolehkan Allah, kita berupaya meninggalkan. Tapi apa ibu yang berbahagia? Kadang-kadang bulan-bulan diberikan nikmat Islam, tapi tidak mau mengamalkan agama Islam dalam kehidupannya. Islam itu kan selamat. Menyelamatkan umatnya dalam kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Itulah Islam. Agama Islam itu inna dina indallahi Islam.
agama yang hanya diridhoi Allah itu hanyalah Islam. Agama lain tidak. Nah, berpenting kita beragama Islam. Makanya oleh sebab itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Kita beruntukkan buat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan dan meninggalkan kita dua pegangan dalam kehidupan. Apabila dua peninggalan beliau menjadikan satu pedoman, satu petunjuk acuan dan timbangan dalam kehidupan dan terhidup abadi kata Rasul. Sekali-kali tidak akan pernah tersesat engkau buat selama-lamanya. Bapak Ibu yang berbahagia, 3 hari yang lalu lebih kurang itu hari Kamis bertepatan dengan tanggal 27 bulan. Ya Pak. Tanggal 27 aja itu sampai kini mungkin masih bekas oleh pada waktu. Tidak ada salahnya mungkin ini pengajian awak sekali-sekali awak bahas atau angkat tema tentang Islam dan Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, ampun dan terkenal mereka. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Mereka dapat itu. Kalau apa itu buku atau dalam Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-Isra ayat 1. Kalau seandainya ada ayat yang diawali dengan kata-kata subhana atau min ayatina, itu luar biasa maknanya Bapak Ibu. Berarti di situ Allah yang aktif, bukan manusianya, bukan hambanya yang aktif, tapi Allah yang aktif di sana. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Nampak kamu coba tengok. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Itu bukan berjalan. Rasulullah bukan berjalan, tapi diperjalankan. Kalau seandainya awak menerima dengan logika kita mungkin, tidak mungkin seorang manusia biasa dalam satu malam berangkat dari Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina, lalu naik dia sedang bermuntaha menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik sampai sebelum subuh kata bumi dan bermalam. Tak mungkin berdoa. Tak mungkin. Ya, makan tak kau ada. Tak makan tak kau. Kalau seandainya kita kasih dan logika kita, tak mungkin. Tapi kalau diiman makaji, kalau awak mengkaji dan mengimani kalau Allah yang memperjalankan, jangankan satu malam, 1 detik pun selesai ya Allah. Iman. Benar satu detik. Bapak Ibu yang berbahagia, logikanya mereka. Kalau seandainya manusia awak misalnya pergi ke Padang. Ke Padang dari Baki pun ke Padang. Itu kalau seandainya awak berjalan atau semut, semut misalnya tak mungkin semut ikut dari Baki ke Padang dalam waktu 3,5 jam, tak mungkin.
baru 2,5 jam dari pagi ke Padang ini. Iya. Tapi kalau semut diperjalankan, diperjalankan, naik semut itu kata bahagia, Iya. naik juga bahagia, lalu bahagia itu nama jalan, untuk bahagia itu nama jalan. Dari simpang pagi itu koi ke Padang 3,5 jam, bahkan kurang bisa lah. Iya. Artinya apa? Semut nanti auto bahagia tadi mau tidak mau dari pagi ke Padang tembus 3,5 jam. Iya. Iyalah. Kenapa semut bisa 3,5 jam? Karena semut diperjalankan oleh mobil atau bus bahagia. Tembus 3,5 jam. Nah itulah Rasulullah. Rasulullah itu diperjalankan bukan berjalan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ikutan. Pada tidak ada dua hal yang menyebabkan Nabi berpisahkan dan dimi'rajkan oleh Allah. Yang pertama penyebabnya adalah meninggalnya dua orang yang sangat mencintai dan dicintai oleh Rasulullah. Yang pertama adalah paman beliau, Abu Talib. Yang kedua istri beliau, Siti Khadijah. Abu Talib itu apa itu yang berbahagia kalau baca buku sejarahnya, itu sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Tapi perjuangannya yang membela agama Islam, melindungi Rasulullah luar biasa dalam menegakkan agama Islam. Amanah itu Abu Talib luar biasa. Mati itu jadi Muhammad nomor Abu Talib, tapi dia nak masuk Islam. Yang sejak Khadijah luar biasa istri beliau, memperjuangkan segala apa yang ada di sekitar Khadijah, apa bentanya, kekayaannya, jawatannya, dan di Rasulullah, dan di perjuangan agama Islam. Nah baru mati dan tentu istri ibu benar. Nah itulah penyebab pertama. Allah ingin memberikan suatu menghibur Rasulullah melalui peristiwa Islam dan Mi'raj. Itu yang pertama. Nah kedua, tujuannya adalah yang tak kalah penting adalah menyambut perintah sholat. Cuma tengok dapat dulu ada ibadah yang wajib lakukan mulai dari puasa Ramadan. Misalkan apabila sampai nisabnya, atau naik haji apabila sanggup, atau menyerah aurat, apapun segala yang wajib itu cukup hanya melalui Al-Quran, selesai. Tapi kalau sholat langsung Allah sendiri yang memperjalankan Nabi Muhammad langsung menghadap kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia itu, Rasulullah dari Mekah, dari Masjid Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina itu luar biasa. Makanya satu-satunya umat Islam itu apa Ibu Allah gambarkan di situ, minal masjid ilal masjid. Nah bagaimana sih itu? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Minal masjid ilal masjid, dari masolji ke masolji, itulah itu perjalanannya sebetulnya. Makanya bisa kalau itu bisa dengan apa? Sholat. Sholat itu belajar mukmin. Sholat itu adalah mukmin. Rajul mukmin, mi'rajnya orang mukmin. Jadi bisa sebetulnya. Tak Rasul aja namanya aku bisa, tapi dengan sholat. Bapak Ibu yang
berbahaya. Coba tengok. Diketika Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, itu nak mulus. Banyak tantangannya, banyak rintangannya, banyak hambatannya. Nampak tamu? Salah satu buku apa cok? Rasulullah SAW waktu dalam perjalanannya ada suatu panggilan yang pertama dari arah kanan. Panggilan itu, Muhammad, berhenti dulu sebentar. Nah itu panggilannya dari kanan. Nabi Muhammad jangan berhenti dan maju tidak. Jangan berhenti buat itu tidak. Lanjut. Dan suatu ketika adalah panggilan dari kiri. Muhammad, berhenti dulu sebentar. Besar. Rasulullah apa ibu dan berhenti dan menoleh pun tidak. Lanjut pun tidak. Lanjut. Suatu ketika apa ibu adalah panggilan dari hukum. Panggilan itu dari seorang nenek yang sangat tua. Sudah nenek itu ya tua ya. Iya. Nah, kalau nak tua tu Nah nenek nomor. Agak dino. Nenek itulah perempuan, lah tua, lah pakai putih, tapi berbaju muda, rancak. Yopona mewah, salesa. Pakai susah ngomeh, pakai cincin ngomeh, pakai kalung ngomeh, pakai golang ngomeh. Pokoknya ngomeh malaikat para nenek-nenek itu. Imbau dari Muhammad dari Nabi. Wahai Muhammad, berhenti dulu sebentar. Nabi Muhammad dan engkau berhenti menoleh tidak. Lanjut. Jadi itu Ustaz itu Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril waktu itu dari Muhammad berkunjung kamu wahai Muhammad. Ini kenapa ya Jibril? Itu Nabi Muhammad ke malaikat Jibril. Itu Jibril ada buntut deh. Tahu tak kamu? Tahu tak kau? Suara yang memanggilmu dari kanan tadi itu adalah suara Yahudi. Jika kamu menoleh kepadanya, maka umatmu akan condong kepada Yahudi. Sementara suara dari kiri tadi itu adalah suara Nasrani. Jika engkau menoleh kepadanya, maka umatmu akan condong kepada Nasrani. Sementara suara dari nenek tua tadi yang berpakaian serba cantik tadi, nampaknya anting emas, nampaknya buku emas, nampaknya cincin emas tadi, namanya buat engkau tadi kerja untuk mereka juga itu adalah suara dunia. Jika engkau menoleh kepadanya, maka umatmu akan condong nanti ke dunia. Cinta dunia, ikut dunia. Persoalannya apa? Juga berbahagia. Lain nak menoleh Rasulullah, lain nak manduk Rasulullah ke sorongan ibu benda. Lain banyak dua umat Nabi Muhammad pun yang condong ke Yahudi, benar? Ada dua umat Nabi Muhammad pun yang condong ke Nasrani. Ada dua yang condong ke dunia. Nama pertama kan kehidupan dunia. Itu nak masuk ke Rasulullah. Apa dia maju? Apa dia berhenti? Apa dia mengecek dengan dia? Tahu tak ada duit tak? Iya. Biarlah umatnya. Iya. Banyak kontras ini. Oh masalah Yahudi dan Nasrani. Allah sudah jelas tegas akan awasa 30. Walan tarda anka Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum.
Sekali-kali kata Allah tidak akan pernah senang orang Yahudi ataupun Nasrani sebelum mereka mengikut kepada milah mereka. Milah banyak pengertian milah agama mereka. Kalau itu aja agamanya yang orang itu. Makanya kamera dua ada kristenisasi lah. Ada kan masih kamera. Milah. Itu yang pertama. Yang kedua budaya. Mungkin cara pakaiannya, cara pergaulannya. Ini pergaulan kumpul depo ada guna kumpul depo. Tanpa jualan padusi tanpa mungkin kumpul di rumah dia. Itu orang yang atau masalah pesta lah pesta itu banyak tempat ada gaya Yahudi di Nasoro. Gaya Yahudi di Nasoro nampaknya banyak. Kalau dulu orang Islam itu sebetulnya kalau makan waktu berawal itu tengok kan apa yang budaya Minang ya Pak? Itu makannya itu di atas rumah kodang kan? Yang laki-laki bahasa itu, yang padusi bahasa Ipoh itu kan? Tapi gini dah, orang beroleh Pak. Di laman. Rumah lah. Rumah ada laman, baru begini. Ketik banyak kalau rumah, tapi laman saya kodang selesai atau baru punya. Bahkan orang dapat sendiri itu di dua lagi. Itu pun akhirnya kadang-kadang menjaga dengan itu Lapono menjaga sudahnya kok gak makan atau tunggu tengok artinya dia laporan dia taruh mau tengok yang di Nasoro itu kayak gini gambar berawal itu kadang-kadang apa di ibu yang berbahagia mau tengok kadang-kadang lomba makan ke rumah makan itu daripada makan ke orang-orang ya. Kalau koi ke rumah, jadi orang beroleh rumah apa makan gratis, ini ya. Apa itu? Bayi itu, pakai bayi dulu baru pakai ya nak. Bayi itu dulu nak. Kalau tanya dari situ apa? Pertama datang, tersambut di tuan rumah. Dia masalah dalam. Sudah itu balik. Dia biko mesi buku tamu. Buku tamu lah di situ. Itu balik. Ada biko buku ketik dia lah. Buku naikku lah. Tujuannya itu masuk aja itu dulu. Bayi dulu. Sudah bayi itu tapi dia kira makan. Bagi pinggan itu. Kalau nasi batiri sama kena. Dia nak kena. Bananya satunya sama itu. Dua ini yang satu. Sampai yang nasi ko dah sama lah. Atau itu jadi betul. Di luar makan atau di dalam di luar. Sama orang itu dua gitu. Kamu jaya. Ayam di luar dia makan di kedua. Tapi kalau orang dulu tahu, yang laki-laki bahasa itu, yang perempuan mesin semua ya. Lalu di tengah-tengah itu di jangan apa itu datang di sana. Ya kalau seandainya makan naikkan nasi, kalau katanya sampah itu itu jangan kotor ya dah. Padahal aku minta tolong temu seperti itu. Nah ada tipe sekarang zikor dulu. Lalu orang ayam setelah itu baca saja dulu orang ayam tu. Kau tak tahu itu itu. Nah begitu etika. Sampai kini fotonya bagi-bagi jangan tahu. Kaca-kaca kaki lah. Ini lah. Ini ibu. Ini nama lah. Ini. Dia bagi-bagi lah betul. Pokoknya fotonya banyak sedikit-sedikit deh. Ada sedikit foto, sebentar sedikit foto selesai kan. Ini gayanya ada gaya itu dah sampai kan gimana warnanya kata.
Atau dikaya ini kan? Boleh semua. Hah? Boleh. Semuanya semua. Apa yang punya bahagia? Makanya orang gini, orang Islam, dah contoh orang Yahudi dan orang Yahudi. Cara berpakaian saja kita lihat contohnya. Orang Islam itu sebetulnya dalam Quran dan Sunnah yang diwajibkan itu yang diperintahkan itu adalah menutup aurat, bukan membungkus aurat. Beda. Menutup dengan membungkus beda. Kalau membungkus tahu jerope. Iya. Nama masih kau. Jerope. Tengok lope nama bungkusnya. Apa tidur jika tidur lope itu masih terkumpul bonjol di tidur. Apabila dibuka lope kau maka bonjol lope itu tetap tertidur. Nah, kalau bungkus nampak itu ini berleluar bungkus. Tapi kalau menutup, sama juga mesti rapat. Sehingga apa yang dibaliknya kenapa ada dong? Kenapa dibentuk menutup? Nah itu yang dibentuk Islam. Ini kalau aku yang satu pada anak gani-gani yang pada sih itu rentan tidak pakai ender, bahkan yang dipakai yang dijual pakai manusia itu dia tak itu ya sebenarnya. Kadang-kadang senteng katanya sayur ke bawah, itu kayak gini deh. Itu jadi kebanggaan tuh. Kadang-kadang lain pakai bibir tapi di sini di kopi beda. Nah, itu apa? Ya kan? Tidak percaya lagi. Nah, Quran juga kan dia bukan dikatakan bukan. Nah, itu harus kita memahami bisa sebetulnya. Lalu yang kedua tadi, umat Islam itu dah contoh ke dunia gini. Wah contohnya mah dipanggil untuk akhirat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala menambah amal ibadah yang penting di dunia. Di kolam negara itu saudara pengajian awak sampai kunjungnya jauh beli dan tidaknya ke dunia. Mencari kepentingan dunia apa dia pun yakin apabila akhirat awak utamakan, apabila akhirat awak dahulukan dunia itu dunia itu ikut. Tapi kalau dunia awak dulu akhirat itu belum tentu ikut. Kenapa? Semuanya Allah yang berikan loh. Asasi Allah namanya, kehidupan Allah namanya, kesehatan Allah namanya, kesempatan Allah yang punya. Oh diambil ini Allah salah itu kebahagiaan harus sholat dan kemudian itu kejuan. Maka sholat itu Allah ketika dalam sholat Faizah boleh sholat fantastis. Apabila kamu nak menunaikan sholat, bertebaranlah di muka bumi. Apa ada ya Allah? Bukan bertebaran di bumi dulu baru sholat salah. Sholat dulu baru bertebaran. Apa maknanya? Akhirat utamakan baru dunia. Kata lagi firman apa kalau darah akhirat ada tasawuf sebagaimana dunia. Carilah kerja Allah kehidupan untuk akhirat dulu. Walau tak sebagaimana dunia, tapi jangan lupa pula kehidupan dunia lah akhirat luar dunia. Nah, tapi kena akhirat aja kalau jangan dunia lah. Salat di kojo, berdoa di kojo, di kojo nak ada orang. Tapi kojo dia tahu. Mungkin aja tahu, nak ada doa, nak ada solat, nak mau. Seimbang, tapi utamakan. Satu ketiga, lanjut. Rasulullah disuguhkan dengan dua minuman. Minuman yang pertama berisi susu. Minuman yang kedua berisi arak tua. Spontan Rasulullah mengambil susu. Cek malaikat juga saudara ya Muhammad, engkau telah benar ya Muhammad. Kenapa ya Jibril? Katanya Nabi Muhammad ke Jibril.
Kok seandainya kau pilih yang tadi itu kuat arah, maka engkau akan mampu, umatmu akan mampu semuanya. Engkau tidak ada ini kuat. Saya kata ini kuat dari Rasulullah dan ada dua umat yang Muhammad telah berbeda. Iya. Ada juga dua kuat. Nah itu, engkau ada ini kuat ini punya dalam. Kita mampu untuk bertemu saudara Islam, betul? Saudara ayat Muhammad. Satu ketika Rasulullah mencium satu bau yang harum. Alah wangi ada. Batanya dulu lah Nabi Muhammad. Itu baunya apa yang itu bau apa yang dia oh itu adalah aroma yang sangat wangi. Yang berasal dari seorang wanita yang sangat luar biasa imannya teguh. Saya namanya Mas Miftah. Siapa itu Mas Miftah? Mas Miftah itu adalah ikan siki obor anak Fir'aun. Di ketikanya sisir rambut anak Fir'aun itu jatuh sikit ini doang. Lalu ada diucapkan Mas Miftah astagfirullah, menyebut nama Allah. Lalu ada anak Fir'aun, ada yang bersebut wahai Mas Miftah, dia itu nama Sausul adalah nama Tuhanku, nama Tuhanmu dan Tuhan sekalian alam. Nama Miftah. Ini Mas Miftah. Ada pula Tuhan selain ayah dan Fir'aun itu, Dino. Itu ayah yang betul Tuhan dan. Nah Tuhan itu la ilaha illallah. Mengadu ya anak Fir'aun kau apa? Apa? Wah sama situ lah udah aduh. Dikejanya apa ada Tuhan, aduh kita Tuhan. Dia tu mau masih tak. Mau masih tak. Banyak anak kejanya ada Tuhan tertentu. Yo. Satu Allah kita dan Tuhan kita. Bukan tentu Imam masih tak. Dan tanya sekali masih tak. Siapa Tuhan? Lalu masih tetap adalah Allah. Tak itulah. Disuruhnya ada Fir'aun itu mengumpul anak wahyu. Kumpulnya wahyu Fir'aun. Lalu diperintahkan oleh Fir'aun itu anak wahyu mencari kayu bakar. Lalu carinya kayu bakar itu, lalu bumbunya kayu itu dah golan dinaikkan wahyu golan jatuh. Lalu dia naiknya minyak, lalu dah mendidih minyak itu. Akhirnya Fir'aun kita tengoklah tu, lain buat tengok minyak yang dalam bali itu lain. Engkau akan aku masukkan ke dalam minyak nama dia doa, kata Fir'aun. Kalau engkau tetap dengan akidahmu, masukkan kau ke dalam dia itu. Faham dia masih Islam? La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tetap. Ayolah bangkit boleh berdoa. Masuk itu. Sehingga dari situlah timbullah aroma dan antara wanita yang sangat taat kepada Allah. Mantap akidahnya. Itu namanya doa. Kamu dengan siapapun, kapanpun, dalam kondisi apapun akidah dosa. Lalu singkat cerita, Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadap Allah. Lalu tiba di hadapan Allah, akhirnya Allah. Al-Fatihah Mubarakatuh Salatul Barakatuh. Itu perbincangan itu dialog Allah dan Muhammad sehingga dia abadikan dengan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai situ kami. Keselamatan atau itu ya Rasulullah.
rahmat dan berkat. Lalu itu dari Muhammad protes. Ya Allah, pada dia doa akan habis itu dari Muhammad. Ya. Sana takutnya dari Muhammad umatnya. Ya. Awak yang berada di bumi itu nanti benarnya. La jauh-jauh Rasulullah pada plastik, tamasya, dia jalan kata lagi boleh. Ya. Nah ada Allah tentang kona dengan awak umatnya. Oh mungkin kebanyakan mungkin dalam perahu tak pada orang rumah ada ya. Iya. Hah? Lupa weh. Ada lupa deh. Iya, iya. Dia Rasulullah tak tetap ingat kita. Ya Allah dan hamba saja yang berdoa. Doakan dulu umatku. Makanya ada kalimat selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas mereka sahabat-sahabat yang soleh. Karena aku doa. Wa aku abadikanlah tetap dalam sholat. Jika itulah bahasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katamu ya Allah berikan suatu perintah sholat itu 50 kali sehari semalam. 50 kali sehari semalam. Iya. Lalu seketika itu dipomila perintah itu turun dari Muhammad dan untunglah bersombong di seorang nabi. Nabi itu Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Sombong. Wahai saudaraku Nabi Muhammad, yuk terima untuk semua tangan. Iya. Saya dari Allah. Saya kembali ketemu Allah, kembali dari ketemu Allah. Amarah sama ya Allah. Dikeceknya dari Nabi Muhammad. Saya diperintahkan oleh Allah dan untuk umatku untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Kecek Nabi Musa tu. Muhammad tu. Tak kata roti orang umat itu kena. Sedangkan umat kita kodak-kodak orang tentu dorong dengan sholat 50 kali sehari semalam. Apalagi umatku yang kecil-kecil. Kalau kecil-kecil pada yang dibandingkan umat Nabi sebelumnya, semua program ada yang tinggi. Umat itu kecil-kecil kita video dia yang dulu. Minta Rasulullah, minta orang. Baliklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata kepada Allah. Dilaporkan yang begitu. Allah disesi bro. Okey. Saya disepuluh. Tinggal berburu kami saja sekarang. Tapi sombong Nabi Musa balik. Banyak. Alai. Dikurang. Berapa? 5. Berapa ni? Untuk 5 kali sehari semalam. Hey. Kita Nabi Musa kau. Tidak kata orang tiu. Umat biasanya bodoh-bodoh tak tahu apa boleh kecil-kecil. Tak kata orang. Minta kurang berapa? Sampai 9 kali Rasul kepada pabrik katiha. 3-5 kali dia. Sombong Nabi Musa balik. Hanya. Berarti kali 5. Bukan dia saja semalam itu. Apa kita Nabi Musa tadi apa itu? Woi, tak kata video dia buat dulu. Payah itu mah. Dia lah sorgan tu. Betul memang. Oh katanya dia pada tak aku sudah api dia itu nama. Dapat itu dah. Dan mau jelas dari muka. Kok seandainya umat itu benar-benar atau betul-betul orang yang soleh, orang yang ikhlas, orang yang patuh dan taat kepada Allah dan aku sebagai Rasulullah tidak boleh di melakukan sholat tapi kalau orang itu banyak kurang, tak banyak kurang, tidak ikhlas, atau yang boleh.
Betul. Dan itu yang Pak air di kecil Nabi Musa itu ternyata ada lembut. Iyo boleh tidak. Baik orang yang tidak kecil macam ikhlas. Boleh. Apa desa sempurna. Wah, itu tantangannya luar biasa. Setan itu desa sempurna itu sempurna kediri dia. Kediri. Pernah suatu cerita setan itu dibelut kediri di kampung. Sebut ke kawan. Wahai saudaraku ya, kemana deh? Wah, dia membawa tiga perkara, tiga alat. Aku yang pertama topur, yang kedua berikan dia, yang ketiga paku. Oh, doa dengan ikut berikan dia. Kalau ada buat Nabi Muhammad nanti bangun di ketika azan subuh dia udah berkata berikan dia kuat. Tapi berikan itu dia para sana lalu. Jadi bagi awak apa diberikan tiga azan subuh bagaimana? Lalu yang tahu tu Nabi bawah lalu tanya, lalu tadi balik sudah berikan setan itu masuk saya setan. Untuk bunuh yuk. Yang kedua batu atau mati bunuh yuk. Tepuk. Nanti dikasih ada juga yang pantangan tepuk kawan-kawan. Itu. Jadi sebetulnya kebanyakan awak sebetulnya apa dulu dikasih ada subuh itu bahkan sebelum subuh itu awak tak ada sebetulnya. Umumnya waktu itu dikasih tidak evident. Tapi dia tahu konsep itu menambah hasil membuat matua pada tekan budi kabar dan lainnya matua dalam tanda tersebut kawan dan dalam tanda tersebut kira aku harus menolak mati aku pun nanti kalau ada umat Nabi Muhammad dan mendongakkan pengajian di musola kita tak apa pun di bawah tempat duduk di panggung. Itu nak seorang duduk kedai. Itulah duduk nanti gue. Mak ada banyak langkah itu bukan tak setan ya. Oh itu dah. Nah, Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya bilang. Dan ingin awak jauh dari Allah, ingin selalu dekat. Maka dengan salat itu bersemangat pada awak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang paling dekat dengan Allah itu ibadahnya daripada salat. Sebab awak komunikasi langsung dengan Allah. Itulah salat. Makanya as-salatu itu. Salat itu adalah dia yang agama. Faman akumaha kepada agama. Siapa yang mendirikan akan sholat, ketiga mendirikan akan agama. Faman tarakaha kepada agama. Siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia menentukan agama. Kalau sengaja kau meninggalkan sholat, apa ini? Awak nak hukum, pakantuk tidak bulu, gilo tidak bulu. Mabuk tidak bulu, kuat tinggalkan sholat. Mantarkan sholat, muta'amidan kepada kepala. Siapa yang meninggalkan sholat dengan muta'amidan dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir. Kalau itu benar sholat bang. Jadi kalau seandainya ibadahnya tujuan, langsung berdoa sholat tidak. Berarti ibadah. Ada orang yang puasa Ramadan, dia puasa lagi. Dia tak hanya sudah ni makan sahurnya lorok. Itu jago jalan buku je lah. Jago je. Buku lewat, asal lewat. Panggil dekat koyangan, lewat bisa dekat Quran, lewat sebenarnya puasa. Ada orang tadi mana? Kalau ada orang yang puasa tapi tidak sholat, satu orang saya bawa tapi tidak pasal awal. Dan pentingnya pun tidak. Tahu dia tidak. Apalagi ketika telah mengalami kematian dan bukan apa tahu itu
solat menunjukkan. Kalau selesai masalah solat, insya Allah semua persoalan selesai. Kenapa? Inna solat tanha al-fahsya'i wal munkar. Solat itu sesungguhnya mencegah daripada perbuatan. Kalau solat mendidikan apa dibutuhkan kehidupan yang bukan tak akan ada lagi. Yakinlah. Kenapa? Karena itu mencegah. Orang yang solat itu hatinya itu dekat dengan Allah. Kalau dekat hati dengan Allah, Allah akan jaga hati kita. Kalau Allah jaga hati kita, maka apapun segala keburukan nanti sadar kita awak dalam. Dengan itulah maksudnya. Solat itu adalah suatu tiang dalam agama kita. Mudah-mudahan apa ibu yang berbahagia mengaji yang kita tentang Islam merah memberikan suatu pencerahan kembali kepada kita. Mungkin kita lupa ada awak selama aku cerita-cerita atau mungkin tak berkesan awak atau awak lalu itu solat. Mudah-mudahan ke depannya kita termasuk mendidik anak kita, cucu kita nanti kembali. Yang pertama itu pesannya adalah jangan meninggalkan sholat. Ambo pernah baca suatu cerita tentang buku tentang sholat dan berdoa. Jika tiga anak waktu kecil sampai sekolah SD, SMP dan kuliah kalau ada goli satu aja pesan dengan begini. Apa pesan guru kan? Nak jangan pernah engkau tinggalkan sholat. Itu dia pesannya. Iyo di kodonya dia anak kau kesaran sholat itu sholat anak kau selamat dalam menyambut pendidikan dunia selamat di akhirat. Hanya dengan satu pesan jangan tinggalkan sholat. Kalau dalam sholat mau sukses dunia akhirat sukses. Dalam sholat itu doa saudara. Doa saudara. Maka kalau kita sholat ada doa, ada ruku, ada sujud maknanya dalam semuanya. Jika doa itu Allah sebetulnya maknanya adalah melepaskan diri kita dari kehidupan dunia. Jika ruku itu adalah maknanya, ruku itu maknanya apa? Jadi yang berbahagia. Allah surga di hadapan Allah. Yang tinggi itu Allah. Yang maha besar Allah itu benar. Ketika sujud apa maknanya? Ketika dari kita bersentuhan dengan tempat sujud. Yang kata Allah. Artinya dan maknanya adalah kita suatu saat yang berasal dari tanah akan kembali kepada tanah. Luar biasa sholat. Apa itu yang berbahagia dalam sholat itu lima level itu sebetulnya maknanya adalah dalam sholat semuanya. Syahadat yang pertama kan dua tema syahadat. Ada dalam sholat tidak. Kita tahiyat baca doa syahadat. Yang kedua sholat itu sendiri. Yang ketiga puasa. Dalam sholat makan tak? Tidak. Yang ini tidak puasa. Ada tak? Yang keempat zakat. Apa yang kita zakatkan waktu kita? Ketika kita melaksanakan sholat, secara otomatis kita menzakatkan waktu kita untuk Allah. Lalu naik haji. Kita kan sholat menghadap kiblat. Kiblat kita kan arahnya Ka'bah. Orang menunaikan haji kan ke Ka'bah. Nah, itulah sempurnanya sholat. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia itu lagi. Oh iya. Nah, mudah-mudahan pendidikan kita pada saat ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan ko lagi. Ito ka na may rahali eh.